Halo para saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam edisi Toko Kita. Kali ini kita akan bercerita tentang Santo Antonius, uskup dan pengaku iman. Santo Antonius lahir di Florence, Italia pada tahun 1389. Santo Antonius ini adalah seorang yang bertubuh kecil dan pendek. Tetapi yang luar biasa dari Santo Antonius ini adalah dia punya jiwa yang besar. Oleh teman-temannya ia dipanggil Antonio, yang berarti tubuhnya yang pendek dan kecil. Pada usia 15 tahun ia ingin masuk biara Dominikan. Tetapi pimpinan biara waktu itu hendak menolaknya karena melihat kondisi tubuhnya yang tidak memungkinkan. Maka kepadanya diberikan sebuah buku yang sangat tebal. Oleh pimpinan biara itu mengatakan kepadanya, hafalah dulu semua isi buku ini, baru engkau masuk di biara ini. Kemudian dia pulang ke rumah, dia menghafal semua buku itu selama setahun penuh. Setelah 1 tahun dia sudah menguasai buku itu dan dia kembali ke biara lagi. Dan setiap kali dia diberi pertanyaan-pertanyaan oleh pimpinan biara itu, dia menjawab semuanya dengan lancar dan tepat. Oleh kepintarannya ini, pimpinan biara di Dominikan itu akhirnya menerima dia sebagai seorang biarawan Dominikan. Dalam kehidupan membiaranya, ia dikenal sebagai orang yang sangat taat, setia, dan mati raga. Dia punya kebiasaan untuk selalu membantu orang-orang yang miskin dan terlantar. Kepadanya diberi tugas untuk membangun biara Dominikan, yaitu biara Santo Markus di Florence. Di sana dia diangkat menjadi pimpinan biara itu. Pada konsili di Florence, dia kemudian diangkat menjadi seorang penasihat teologi pada waktu itu. Pada tahun 1446, ia diangkat menjadi uskup di Florence. Ia dikenal sebagai seorang uskup yang sangat mencintai orang-orang miskin dan terlantar. Setiap orang-orang miskin yang datang kepadanya dan meminta bantuan, dia selalu memberi bantuannya. Pada suatu kesempatan dalam perjalanannya ke Roma, ia berjumpa dengan seorang pengemis yang sedang kedinginan. Dia memberikan mantolnya itu kepada pengemis yang sedang kedinginan itu. Kemudian ketika dia sampai ke perbatasan kota, dia berjumpa dengan seorang yang memberikan mantol barunya itu kepada Antonius. Setelah sekian lama mengabdi diri kepada Tuhan, Santo Antonius akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1459. Sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya, dia berkata, mengabdi Tuhan adalah meraja. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Santo Antonius, seorang uskup dan pengaku iman ini, agar kita tidak meremehkan orang lain karena kekurangan-kekurangannya, melainkan mendukung mereka dan memberikan mereka semangat agar tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati.